Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Septia selaku moderator kelompok 4. Pada hari ini, kita akan menampilkan materi yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran ini secara offline. Sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan masing-masing anggota tim dari kelompok kita. Yang pertama itu ada Maizai Panjanta, yang kedua itu saya sendiri, Farhan Septia, yang ketiga itu ada Erni Widya Stuti, yang keempat itu ada Nurul Adika, yang kelima itu Filzah Wafausen. Sebelum kita mulai materinya, ini ada beberapa subtopik. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi pemasaran. Yang kedua itu ada ruang lingkup komunikasi pemasaran. Yang tiga itu ada bauran promosi. Yang keempat itu ada kekurangan dan kelebihan pemasaran offline. Dan yang terakhir itu ada strategi komunikasi pemasaran offline. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Maizai Panjandra. Pada Maizai Panjandra, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas telah mengizinkan saya untuk presentasi tentang pengertian komunikasi pemasaran. Nah, pengertian dari komunikasi pemasaran ini adalah istilah yang merujuk pada pesan dan alat atau media yang digunakan oleh pemasar untuk berkomunikasi dengan target audiennya. Maka dalam komunikasi marketing, pesan yang disampaikan harus relevan, menarik, jelas, dan konsisten dengan identitas merek dan posisi pasar perusahaan. Di mana komunikasi pemasaran ini bertujuan untuk menginformasikan dan meyakinkan target pasar tentang nilai, manfaat, dan keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, melalui komunikasi ini, perusahaan berusaha membangun citra merek yang kuat, memperluas pangsa pasar, dan mendorong tindakan pembelian. Selanjutnya, komunikasi pemasaran dapat melibatkan berbagai elemen dan saluran komunikasi termasuk public relations, branding, iklan, dan pengemasan. Media sosial dan lainnya yang berkaitan dengan bidang pemasaran. Setiap elemen tersebut memiliki peran dan karakteristik yang berbeda dalam mencapai tujuan komunikasi marketing. Nah, menurut Philip Kotler, seorang pakar pemasaran, mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu yang dan organisasi. Baiklah, terima kasih kepada Eva yang telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya itu ada bauran pemasaran yang akan disampaikan oleh Filzah. Kepada Filzah, dipersilahkan. Maksudnya bauran promosi yang akan disampaikan oleh Filzah. Kepada Filzah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini ada materi tentang bauran promosi. Bauran promosi menurut Peter dan Olson pada tahun 2014, promotion mix atau bauran promosi adalah perpaduan khusus antara iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk meraih tujuan iklan dan pemasarannya. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2010, bauran promosi terdiri dari atas 8 unsur atau metode bauran promosi. Adapun definisi dari masing-masing bauran promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu periklanan, yang kedua penjualan pribadi, yang ketiga promosi penjualan, yang keempat hubungan masyarakat, yang kelima yaitu pemasaran langsung, keenam pemasaran interaktif, yang ketujuh acara dan pengalaman, kedelapan yaitu pemasaran dari mulut ke mulut. Ruang lingkup komunikasi pemasaran. Menurut Crisfield, pada tahun 1995, ruang lingkup kajian komunikasi pemasaran dapat dikolaborasikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu siapa saja yang akan menerima pesan apa yang akan dikatakan, yang ketiga citra organisasi atau merek apa yang ingin dipertahankan pada penerima, yang keempat berapa banyak pengeluaran untuk membelanjakan pembuatan citra baru tersebut. Yang kelima itu bagaimana suatu pesan itu dapat disampaikan. Tindakan apa dari penerima yang diinginkan. Yang ketujuh, bagaimana mengontrol keseluruhan proses pada saat diterapkan. Yang kedelapan itu ketetapan apa
apa yang dapat dicapai. Next, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Filda. Baiklah, terima kasih kepada Filda yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Materi selanjutnya itu ada masih di ruang lingkup komunikasi pemasaran yang akan disampaikan oleh Erni Widyastuti. Kepada Erni, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu mengenai ruang lingkup komunikasi pemasaran. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan rekan kami Filzah tadi, maka kita dapat memahami tentang ruang lingkup kajian komunikasi pemasaran yang meliputi yang pertama konsumen sebagai target komunikasi pemasaran. Yang kedua, rancangan pesan pemasaran. Yang ketiga, membangun citra organisasi dan merek. Yang keempat, budget komunikasi. Yang kelima, strategi penyampaian pesan pemasaran. Yang keenam, strategi komunikasi pemasaran. Yang ketujuh, pengendalian komunikasi pemasaran. Serta yang terakhir yaitu keputusan komunikasi pemasaran. Nah, baiklah. Selanjutnya ada kelebihan dari pemasaran offline. Yang pertama, tingkat kepercayaannya tinggi. Yang kedua, pelayanannya lebih mudah. Yang ketiga, sistem pembayarannya lebih aman. Dan yang terakhir, tidak terlalu banyak pesaing. Selanjutnya itu ada kekurangan dari pemasaran offline sendiri. Yang pertama yaitu jangkauannya terbatas. Yang kedua perlu tempat khusus untuk pemasaran. Yang ketiga biaya cukup besar. Dan yang terakhir membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Baiklah, mungkin hanya sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Erni. Materi selanjutnya itu strategi komunikasi pemasaran offline yang akan disampaikan oleh Nurul Atika. Kepada kita dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pemasaran offline. Strategi komunikasi pemasaran offline meliputi beberapa metode untuk mencapai audiens di luar platform digital. Beberapa strategi yang umum termasuk yang pertama iklan cetak, yaitu melalui majalah, surat kabar, brosur, pamflet, atau poster. Yang kedua, pemasaran langsung, yaitu melalui surat langsung, katalog, atau kartu pos. Yang ketiga, pameran dagang dan event, yaitu dengan menghadiri pameran, konferensi, atau acara komunitas untuk memperkenalkan produk untuk layanan. Selanjutnya ada media luar ruang, yaitu dengan menggunakan spanduk, billboard, atau display di tempat umum. Selanjutnya kerjasama sponsorship, yaitu dengan menjadi sponsor untuk acara, tim olahraga, atau kegiatan komunitas. Selanjutnya yaitu flyer adalah media yang banyak dijumpai di banyak tempat, yaitu berbentuk selembaran kertas dan dibagi-bagikan ke tempat tertentu. Dan orang dapat bebas mengambil serta menyimpannya. Yang terakhir yaitu katalog. Adalah daftar informasi tentang produk-produk yang dijual oleh satu perusahaan atau agen pemasaran. Katalog biasa digunakan jika memiliki berbagai pilihan produk. Tujuannya adalah untuk memberi cukup informasi tentang produk-produk tersebut, sehingga memudahkan konsumen untuk memilih produk yang diinginkannya. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.